Shalom, selamat Hari Natal tahun 2020 dan menjelang tahun 2021 sebagai tahun keberkatan Tuhan. Hari ini saya berada di ruang kerja saya. Dan saya rindu untuk menyapa semua saudara-saudara saya di hari Natal ini dengan sukacita Natal, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya sudah tetap semangat dan sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Sering kita mendengar bahwa Natal merupakan penggenapan janji Tuhan. Tetapi kali ini saya ingin memberikan tema Natal adalah menggenapi janji saya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya saudara diberkati. Saya ambil dari kitab Injil Lukas. Saya akan bacakan per ayat-ayat. Jadi saya tidak akan baca semua dulu, tapi per ayat-ayat. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat ke-25, dikatakan demikian, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal merupakan pengharapan. Amin. Natal merupakan sukacita yang besar. Natal merupakan janji yang tergenapi. Saudaraku, di seluruh muka bumi, bangsa-bangsa dunia sementara merayakan Natal dengan tema-tema seperti itu. Pengharapan, pemulihan, sukacita yang besar, lawatan Allah, dan juga janji Tuhan yang tergenapi. Tetapi kali ini, saudaraku, di dalam ayat ini, di mana seorang bernama Simeon menantikan janji Tuhan. Jadi, saudaraku, Natal yang pertama itu terjadi di mana Simeon menantikan penggenapan janji Tuhan. Dan kalau saudara tahu, dikatakan bahwa di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh. Sebuah pernyataan di mana Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Saya rasa ini bukan sesuatu hal yang biasa saja, tetapi dia dikenal orang di Yerusalem sebagai seorang yang benar dan saleh. Dan saudaraku, kalau saudara lihat di sini, Simeon dikenal namanya karena kebenaran dan kesalehannya. Saudaraku, begitu banyak orang yang tidak mau diketahui namanya. Dia mengatakan bahwa dia berbuat baik, tetapi dia tidak mau diketahui namanya. Saudara, saya rasa terang itu tidak bisa disembunyikan. Betul? Terang itu harus nampak. Dan orang yang membawa terang itu, Paulus katakan seperti surat yang hidup, yang dibaca orang. Artinya pribadinya dikenal, saudaraku. Dan Simeon tidak menyembunyikan dirinya, dia dikenal namanya Simeon sebagai orang yang benar dan saleh. Bahwa ketika kita diperkenalkan namanya, terlebih kita dikenal orang sebagai orang yang saleh, orang yang benar, itu harus diketahui namanya. Karena itu akan menempel dengan pertanggungan jawaban. Nah, saudaraku, banyak orang katakan biar saya di belakang layar. Saya tidak menolak hal itu, saudaraku. Tetapi ada satu saat di mana engkau harus berani tampil untuk menunjukkan terang dengan jelas. Engkau harus bertanggung jawab bahwa namamu dikenal karena kebaikan, karena kebenaran dan kesalehan. Bukan karena kekayaan, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara orang yang terkenal di mana-mana, karena saudara orang yang pandai bergaul, tidak. Tetapi Simeon dikenal namanya karena kebenaran dan kesalehannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nilai kebenaran di sini, saudaraku, kalau saudara lihat di sini, bahwa nilai kebenaran dan kesalehan adalah orang yang menantikan penghiburan bagi bangsanya. Simeon itu menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon menantikan penghiburan bagi bangsanya.
Orang yang benar dan orang yang saleh bukan untuk kebenaran membangun citra nama dirinya, tidak. Tetapi Simeon dikenal di Yerusalem sebagai orang yang benar dan saleh karena dia menantikan janji Tuhan bagi bangsanya. Saudaraku, saya rasa ini penting, saudaraku. Setiap orang warga negara Indonesia, dia harus mencintai bangsanya. Dia harus berdoa bagi bangsanya. Dia harus tahu situasi, kondisi, politik, sosial, ekonomi yang terjadi di Indonesia. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya ikut saja, ya sudah, sekarang keadaan begini, ya terserahlah. Mau apa, yang penting pemerintah yang menanggulangi. Bukan, saudaraku. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang tebusan Tuhan, kita harus mengerti keadaan bangsa ini dan bahkan menantikan janji Tuhan yang terjadi bagi bangsa Indonesia. Simeon ini mendoakan, saudaraku, menanti-nantikan di dalam doanya supaya Allah melawat bangsanya, saudaraku. Nah, saya mau katakan di sini, saudaraku, bahwa kita pun sebagai orang Indonesia, kita harus menjadi orang yang benar dan saleh. Artinya apa? Mendoakan bangsa dan negara kita. Saya selalu memposting setiap hari tentang situasi pokok doa yang terjadi bagi bangsa Indonesia, baik situasi ekonomi, sosial, budaya, dan juga situasi perkembangan update tentang pandemi COVID-19 ini. Saya selalu bagikan setiap hari. Supaya apa? Supaya orang ikut mendoakan bagi bangsa ini. Saudara ingin dikenal orang sebagai orang yang saleh dan benar? Berdoa bagi bangsa saudara. Amin. Baik, kita lanjutkan, saudaraku, bahwa dikatakan untuk mempertahankan hidup yang benar, hidup yang saleh, itu bukan dari kekuatan dirinya. Kalau saudara mengatakan begini, mulai tahun ini saya akan hidup benar aja lah, hidup yang saleh, saya akan menjaga diri saya hidup benar dan saleh. Saudaraku, itu amin, itu kiat-kiat yang baik. Tetapi kekuatan untuk orang hidup benar dan saleh itu datangnya daripada Roh Kudus. Amin. Itu datangnya daripada Allah. Kekuatan Allah yang memberikan kepada kita sehingga kita mampu hidup benar dan saleh. Bukan kekuatan dari diri kita, saudara, tetapi kekuatan dari Allah yang menyertai kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus ada di atas Simeon. Jadi, saudaraku, banyak orang ingin hidup benar, ingin hidup jujur. Dia mengatakan, wah, kalau jujur itu tidak mujur. Karena apa? Dia dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa, saudaraku. Suatu hari dia akan lelah. Suatu hari dia akan kecewa dengan kebaikan yang dia dirikan. Tetapi kalau dia hidup benar, dia hidup baik, dia hidup saleh, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dia akan mampu, saudaraku, menjalaninya. Karena Allah yang memberikan kekuatan dari hari ke hari. Day by day Tuhan memberikan kekuatannya. Sehingga kita terus bisa hidup benar, kita bisa menjaga hidup benar dan saleh karena kekuatan Allah. Amin. Simeon dikatakan bahwa Roh Kudus di atasnya. Untuk apa Roh Kudus di atasnya? Mengapa dikatakan di firman Tuhan Roh Kudus hidup di atas Simeon? Karena Simeon sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saudara tahu Kristen itu adalah yang diurapi. Kristus itu yang diurapi. Orang Kristen adalah orang yang diurapi. Di atas kepalanya, di atas hidupnya ada Roh Kudus yang mengurapi, ada Roh Kudus yang melindungi dia, ada Roh Kudus yang senantiasa melingkupi hidupnya, saudaraku. Sehingga Simeon dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Dan saudaraku, ada satu berkat yang besar ketika Roh Kudus hidup di atasnya. Apa itu, saudaraku? Dikatakan firman Tuhan bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Saudaraku, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan pasalnya yang kedua, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Wow, luar biasa, saudaraku. Ini luar biasa. Bahwa Tuhan menyatakan secara pribadi Simeon tidak akan mati sebelum lihat Tuhan. Wow, luar biasa. Saya ingat lagunya Ron Kennedy. I see the Lord, I see the Lord.
Oh, artinya apa? Aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan, saudaraku. Sebuah proses kehidupan orang benar, sebuah proses kehidupan orang percaya harus bertemu dengan Tuhan. Amin. Simeon tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Saya rasa, saudaraku, itu janji buat kita juga. Kalau engkau belum bertemu dengan Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan, bertemulah dengan saya. Saya ingin bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, orang Kristen yang dibangun dengan pertemuan dengan Kristus beda dengan orang Kristen yang sudah tahunan, orang Kristen turunan, beda, saudaraku. Dia tidak akan mengerti hal-hal yang rohani. Dia sulit sekali menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus belum pernah bertemu dengan dia. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, salah satunya saudara, sehingga saudara dinyatakan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Simeon itu tidak akan mati sebelum lihat Tuhan. Ini merupakan suatu hubungan yang khusus antara Simeon dan Tuhan. Ini sebuah kehidupan bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga kita tidak heran ada hal-hal yang tersembunyi yang dibicarakan Tuhan terhadap Simeon. Saya mau ceritakan sebuah contoh yang terjadi pada Paulus, di mana Paulus pernah menyatakan ketika di Listra ada seorang yang duduk dan kakinya lemah. Itu ada dalam kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10, di mana ada orang yang kakinya lemah dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan dia belum pernah dapat berjalan. Ketika dia bertemu dengan Paulus, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus berbicara tentang firman Tuhan. Ayatnya yang ke-9 di situ, saudaraku, dikatakan, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Paulus menatap orang lumpuh itu yang sejak lahir, dan dia melihat bahwa dia punya iman untuk dapat disembuhkan. Saudara, ini berarti apa? Ada satu karunia kedekatan Paulus dengan Tuhan, sehingga Paulus dapat melihat iman orang itu. Kadangkala kita lihat di TV banyak orang yang meramal tentang hidup orang. Tetapi saudaraku, dia tidak bisa melihat iman orang. Haleluya. Paulus dengan kekuatan Roh Kudus, dia dapat melihat iman orang itu. Ini orang dapat disembuhkan. Saudaraku, jadi iman itu bekerja sama, saudaraku. Paulus punya karunia menyembuhkan, tetapi Paulus juga punya karunia dapat melihat iman orang. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau saudara dalam pelayanan, saudara harus punya ini. Kalau saudara hidup bergaul dengan Tuhan, minta ini, saudaraku. Saudara dapat melihat iman orang ini dapat disembuhkan. Iman orang ini dapat ditolong oleh Tuhan. Nah, saudaraku, dikatakan ayat 10, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ini bukti, saudaraku, bahwa iman itu menyembuhkannya. Ini hal yang juga Simeon alami, di mana Tuhan memberikan satu hal yang tersembunyi yang dibicarakan terhadap Simeon, bahwa engkau tidak akan mati sebelum bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, ini karunia yang besar. Ada sebuah cerita lagi yang diceritakan oleh Paulus ketika dia melayani Lydia dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai dengan 15, di mana di situ ada seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ketika Paulus berbicara tentang firman Tuhan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak Paulus, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku, dan ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudaraku, di sini Lydia katakan bahwa jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya. Ini kata sebelumnya dari siapa? Dari Paulus. Jadi Paulus dapat melihat bahwa Lydia ini orang yang sungguh-sungguh percaya.
Banyak orang beribadah kepada Allah, tetapi belum tentu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dikatakan perempuan-perempuan di situ di Tiatira, salah satunya adalah Lydia, yang sama-sama orang suka beribadah kepada Allah. Tetapi kekhususan Lydia yang dilihat oleh mata iman daripada Paulus adalah Lydia sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Nah, saudaraku, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang tersembunyi yang dialami oleh Simeon, bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Tuhan. Saya lanjutkan dalam kitab Lukas 2 ayat 27 sampai 32, saya bacakan dengan langsung, saudaraku. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudaraku, Simeon datang oleh karena Roh Kudus. Kalau Tuhan yang mengatur pertemuan, itu luar biasa, saudara. Itu the best thing, saudaraku. Tuhan yang mengatur pertemuan Saulus, betul? Dengan Tuhan. Sehingga dia bertemu dengan Tuhan. Ini sama. Tuhan yang mengatur pertemuan Simeon dengan janji Allah pada Natal pertama. Dikatakan, saudaraku, dia dipertemukan Tuhan dan dia melihat Tuhan, bayi Yesus, dan bayi Yesus ditatangnya. Dia menatang dengan kedua belah tangannya. Simeon menerima janji Tuhan dengan tangan yang terbuka lebar. Haleluya. Saudara mengerti arti ayat ini? Ini luar biasa kalau saudara mengalami. Ketika engkau menerima janji Allah, jangan begini tangannya, saudaraku. Jangan kayak orang minta-minta, tetapi tanganmu menatang yang lebar akan janji Tuhan yang besar itu, saudaraku. Saudaraku, saya ingat bahwa Tuhan memberikan janji yang besar kepada umatnya, yaitu janji Abraham, janji Ishak, dan janji Yakub. Turun kepada kita orang yang percaya. Kalau saudara percaya bahwa warisan Bapak orang percaya atau warisan orang percaya ini adalah dari Abraham, Ishak, dan Yakub sampai diri kita, engkau jangan begini, saudaraku. Haleluya. Tapi engkau tanganmu terbuka lebar, menerima janji Tuhan yang besar. Amin. Saudaraku, ekspresi hati, ekspresi iman tuh harus punya ekspresi. Jangan hanya begini, saudaraku. Kalau begini kecil yang diterima, tapi besar, saudaraku. Saudaraku, mengapa kita menatang janji Tuhan? Karena apa? Karena janji Tuhan diberikan kepada kita untuk kita memberikan kepada orang lain. Amin. Diberikan kepada orang lain, diberikan kepada bangsa-bangsa. Saudaraku, ayat yang ke-29 sampai 31 dikatakan demikian, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin. Simeon telah siap pulang ke rumah Tuhan. Simeon telah siap untuk mati karena dia telah menerima janji Tuhan. Dia sudah memegang janjinya itu. Ditatang, digendongnya janjinya. Saya ingin katakan pada Natal tahun 2020, apakah saudara sudah menerima janji keselamatan itu atau belum? Ataukah saudara hanya seperti rasa-rasanya? Kalau orang Jawa bilang gek-gek engkau yang ini, gek-gek engkau yang ngono, saudaraku. Gek-gek itu belum jelas, masih tergantung, depend on apa? Depend on your feeling, saudaraku. Iman itu bukan your feeling, saudaraku. Iman itu ada suatu kenyataan sungguh. Ketika janji Tuhan itu engkau bisa pegang, saudaraku. Amin. Engkau bisa menatangnya, engkau bisa menggendongnya janji Tuhan. Artinya apa? Pada Natal yang pertama, Simeon telah bertemu dengan Yesus. Pada Natal 2020 ini, saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara sudah menerima janji Tuhan atau belum?
Apakah saudara sudah menatangnya janji Tuhan? Karena Tuhan ingin supaya saudara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, dikatakan gini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, termasuk Indonesia, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Terang itu datang pada saudara, supaya saudara membagikan terang itu bagi bangsa-bangsa. Saya mau tutup dengan satu tulisan daripada Paulus dalam kitab Kolose 1 ayat 25-27, berkata demikian, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Meneruskan firman-Nya sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi saudaraku, pernyataan ini pertama kepada orang-orang kudusnya. Lalu saudaraku, ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Saudara, saya mau katakan gini, bahwa Paulus menyadari bahwa dia harus meneruskan firman ini, dia harus meneruskan janji Natal ini kepada bangsa lain. Mengerti saudaraku, bahwa kita harus membagikan. Pada Natal 2020 ini saya mengalami banyak perkara, bukan yang terjadi pada saya, tetapi terjadi pada sisi luar saya, outside saya, saudaraku. Saya melihat begitu banyak penderitaan yang saya lihat di antara orang-orang yang terdekat pada saya. Dan saudaraku, itu menjadi kesedihan yang besar kepada saya. Saya hanya katakan, Tuhan, aku ingin meneruskan firman yang Engkau beri kepada saya, kepada orang-orang yang terdekat saya, supaya mereka juga mengalami sukacita yang besar karena pertolongan Tuhan. Dan saudaraku, justru pada Desember ini saya kurang tidur. Selain banyak pekerjaan persiapan semua Natal, tetapi saya juga kurang tidur karena saya gelisah, sedih, saudaraku. Mengapa orang terdekat saya mengalami hal-hal yang berat? Tetapi saudaraku, pada Natal ini pun juga Tuhan sudah memberikan jawaban yang luar biasa bagi orang-orang yang dekat dengan saya. Karena apa? Karena saya meneruskan janji firman Tuhan yang saya dengar dari Tuhan, yang saya baca dari firman Tuhan, yang saya dapat remanya, saya berikan kepada orang-orang yang terdekat pada saya, dan mereka menerimanya, dan mereka mendapat jawaban daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 33 dan 34 dikatakan, dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia, yang dikatakan Simeon tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka. Saudaraku, sebelum Simeon meninggal, sebelum Simeon mati, dia memberkati bayi Yesus. Saudaraku, kita harus memberkati nama Yesus. Artinya apa? Saudara harus menyucikan, mengkuduskan nama Yesus dalam hidup saudara. Saudara harus mengerti bahwa saudara bait Allah. Saudara harus menguduskan hidup saudara bagi kemuliaan Tuhan. Pesan Natal pada tahun 2020 adalah, Natal adalah menggenapi janji saya kepada Tuhan. Saudaraku, ada hal yang belum saudara genapi di dalam hidupmu kepada Tuhan. Pada Natal ini saudara harus berjanji untuk menggenapinya, sehingga saudara akan melihat betapa sukacitanya engkau ketika engkau dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau dapat melakukan pada sisa hidupmu yang paling indah. Engkau memberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, saya tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu lagi pada Natal tahun depan. Tetapi saya ingin katakan, kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Tetapi saya boleh memberikan pesan kepada saudara, seperti Simeon. Simeon tidak akan mati sebelum lihat keselamatan dalam hidupnya, sebelum lihat keselamatan bagi bangsanya. Saudaraku, saya rindu saudara juga memiliki hal ini.
Saya tidak mau mati dulu Tuhan. Sebelum Engkau menjawab saya tidak akan mati dulu Tuhan sebelum Engkau menyatakan janji itu kepada keluarga saya. Supaya Tuhan melawat keluarga saya, supaya Tuhan melawat bangsa saya, dan menjadi umat kepunyaan Allah yang luar biasa. Merry Christmas and Happy New Year. Salam misi Injil. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.